Oke guys, kita akan melanjutkan materi kita ya, terkait dengan grammar map method, yaitu pembahasan tentang frase. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang kata. Ya, jadi, like I told you yesterday, ketika teman-teman sudah menguasai kelas kata dan fungsi, maka memahami frase akan menjadi mudah. Kenapa? Karena dia ini nanti akan saling berhubungan. Dan frase ini adalah pengembangan, ya kan? Pengembangan di step kedua dari proses pembentukan kalimat. Oke. Langsung kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Jadi apa sih itu frase? Nah, jadi frase itu adalah a small group of words standing together conceptual unit forming a complex clause. Ya. Videonya mana? Jadi video ngesos. Iya jaringan itu kan. Jaringan perlu. sorry. Ya, jadi kalau secara tekstual, frase itu adalah grup kecil dari kata yang berdiri bersama sebagai kesatuan makna, biasanya membentuk bagian dari klausa. Nah, hanya saja kalau kita mau mensederhanakan, ya, apa itu frase? Jadi frase itu adalah gabungan dua atau lebih kata, ya. Sekali lagi, gabungan dua atau lebih kata yang memiliki arti. Oke. Ya. Nah, bicara frase, dia ini punya pola, guys. Ya. Polanya itu adalah head dan modifier. Ya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang apa namanya pola-pola frase, ya ada baiknya kita juga memahami ya berapa jenisnya ya dan seperti apa cara mengidentifikasinya. Oke, seperti kata, frase ini juga memiliki 8 jenis. Oke. Nah, dia serupa tapi tak sama. Ada dua hal ya atau dua part yang agak sedikit berbeda. Ya. Oke. Di sini yang pertama ada noun. Ya, maksudnya berarti noun phrase. Ya, adjective berarti adjective phrase. Adverb ya berarti adverb phrase. Verb berarti verb phrase. Preposition phrase. Gerund phrase, to infinitive phrase, dan exclamation phrase. Nah, jadi di sini ada dua nama baru yang kita akan kenal, ya, yaitu gerund dan to infinitive. Padahal dalam pembahasan kata dia tidak ada. Tapi kenapa di frase ini muncul? Itu nanti kita akan bahas. Ya, apa itu gerund dan apa itu to infinitive. Oke, untuk memahami frase, ya, nah, saya kasih di sini sebuah tagline, kenali aku dari namaku. Noun phrase berarti noun namanya, ya kan? Kenapa demikian dan apa asumsi dasarnya? Ya, tagline ini. Jadi begini, yang namanya frase, ya, itu ya memiliki pola atau rumus head dan modifier, kata inti dan kata penjelas. Oke. Nah, kalau sudah bicara kata inti dan kata penjelas, nah, mulailah kita masuk di sini ya, apa pembuktian tentang betul tidak ya bahwa kata ini menjadi fondasi dasar dalam grammar. Oke. Nah, di sini nanti erat kaitannya dengan fungsi.
ya, fungsi dari kata-kata tersebut. Nanti akan terbukti di sini. Ya. Jadi kenapa tagline tadi? Kenali aku dari namaku. Karena nama dari sebuah frase, catatannya ya. Oke, nama dari sebuah frase menentukan kata inti. Ya. Sekali lagi, nama sebuah frase ya menentukan kata inti. Nah, kemudian apa? Ketika kita sudah memahami bahwa nama ini sebagai kata inti dari sebuah frase, baru kita nanti mensinkronkan siapa yang bisa menjadi penjelas dari kata inti ini. Kata apa yang bisa menempel pada kata ini sehingga terbentuklah sebuah frase yang sempurna. Kan begitu ya. Oke. Nah, layaknya words, frase ini juga bisa kita bagi menjadi dua. Ya. Oke. Nah, inilah ketika kita sudah bisa menemukan premis mayor dan minor, maka hipotesis itu akan muncul. Ya kan? Nah, dari hasil telaahan kami, ya, jadi ternyata bukan hanya kata, frase pun punya dua. Bisa kita kategorisasikan menjadi dua bagian, yaitu primary dan secondary. Ya, oke. Siapa saja ke anggotanya primary phrases? Nah, kalau di sini dia ini, ya, 50-50. Ya. Kalau kemarin kan words jumlah totalnya 8, primary-nya 3, secondary-nya 5. Lebih banyak secondary ya. Tapi kalau dalam frase, dia ini 50-50. Total jumlah frase itu 8, kemudian ya primary-nya 4, secondary-nya 4. Oke, kenapa dia dibilang primary phrases? Ya, oke. Karena dia ini memiliki fungsi yang sama seperti primary words. Ya. Dan mustahil ya tidak ada mereka dalam sebuah kalimat. Ya. Atau dengan mereka saja kita sudah bisa membentuk sebuah kalimat sempurna atau yang baik dan benar. Ya, complete thought kalau dalam bahasa bukunya. Ya. Oke, ada noun phrase, ada gerund phrase, ada to infinitive phrase, dan verb phrase. Ya, seperti apa mereka? Kita bahas satu persatu. Nah, noun phrase. Namanya noun phrase, berarti yang menjadi kata intinya di sini adalah noun. Ya kan? Nah, kata intinya noun berarti cukup kita pahami yang bisa menjadi ya, apa? Astaga, sorry. Yang bisa menjelaskan noun ini siapa? Ya kan? Nah, kemarin itu kita sudah bahas tentang kelas-kelas kata. Ya, kata benda, kata ganti benda, kata kerja, kata sifat dan segala macamnya kan mereka memiliki jenis dan fungsi. Nah, fungsinya inilah yang akan bermain sekarang. Ya. Nah, noun, phrase berarti namanya noun. Berarti yang menjadi head-nya adalah noun. Ya kan? Nah, yang menjadi ya modifier atau penjelas nounnya siapa? Nah, kembali kemarin, ada yang masih ingat siapa yang bisa menjelaskan noun? Nah, yang bisa menjelaskan noun itu adalah kata sifat atau kata benda itu sendiri. Jadi asumsinya begini saja, setiap benda pasti punya sifat yang menempel padanya. Ya kan? Nah, contohnya bagaimana?
ya kan? Oke, kita sebutlah sebuah kata benda dalam bahasa Inggris, misalkan car, mobil, ya kan? Apa ya sifat yang bisa menempel pada mobil? Oh, bisa dari sisi warna, red. Jadi red car, ya kan? Kemudian apa lagi contoh yang lainnya? House, rumah. Sifat apa yang bisa kita tempelkan? Oh, size-nya, big, ya kan? A big house. Oke. Kemudian apa lagi contoh lainnya? Ya, misalkan view, pemandangan. Apa sifat yang bisa kita tempelkan pada kata view? Beautiful, ya, atau wonderful, ya kan? Oke. Beautiful view berarti pemandangan yang indah, ya kan? Nah, seperti itulah frase. Terus bagaimana dengan yang benda? Nah, guys, ya, selain sifat, kata benda juga bisa menjelaskan bendanya itu sendiri. Bukan berarti dia itu nanti akan berubah kelas katanya, no. Dia hanya berubah fungsi. Ya, namanya non-adjunct. Ya, non-adjunct. Ya, kata benda yang memiliki fungsi sebagai penjelas itu namanya non-adjunct. Ya. Nah, setelah kita memahami polanya seperti itu, masuk kemudian ke fungsi. Apa sih fungsinya non-phrase dan kenapa dia masuk dalam kategori primary phrases? Nah, di sini noun fungsinya non-phrase fungsinya sama seperti noun. Oke? Sekali lagi, noun phrase fungsinya sama seperti noun. Apa fungsinya? Ingat, talk. Subjek, objek, dan complement. Oke? Sebagai subjek bisa kita lihat di sini. The girls are cooking in the kitchen. Ya, para wanita itu sedang memasak di dapur. The girls. Girls di sini adalah kata benda. Oke? Girl kata benda. Nah, ini the article ya, masuk dalam kategori sifat. Ya, kalau mazhab 9 dia masukkan kategori sendiri yaitu determiner. Ya. Oke, atau ditambahkan lagi di sini. Ya. Kata sifatnya apa? Kreatif misalkan. The creative girl. Atau apa lagi? Diligent misalkan. The diligent girls. Ya kan? Wanita-wanita yang rajin. Ya. Dan seterusnya. Oke. Well, kemudian fungsinya sebagai objek. Di sini bisa dilihat. Mary met the teacher in Kampung Inggris in 2020. Nah, ketemu lagi si Mary. Ya, oke. Mary sebagai subjek, ya, dia kata benda yang fungsi sebagai subjek. Met adalah past form dari meet, ya, oke, yang dia kata kerja yang fungsinya sebagai predikat. Kemudian the teacher adalah objek. Kalau the-nya tidak ada, maka objeknya di sini menjadi noun. Iya kan? Kalau di sini the-nya nggak ada, ya, berarti di sini dia noun. Karena di sini ada artikel, atau bisa teman-teman nanti tambahkan, ya, misalkan the smart teacher kah, ya, the kind teacher atau apa terserah, ya. Nah, maka di sini dia membentuk pola non phrase yang fungsinya sebagai objek. Ya. Oke. Nah, kemudian sebagai complement, ya. Kalau sudah bicara complement, ingat tentang dua jenis kalimat dasar, yaitu verbal dan nominal. Ya. Nah, dalam nominal sentence, ya, bisa kita lihat di situ, he is a smart guy.
Nah, he-nya di sini sebagai subjek. Oke. Kemudian is-nya di situ adalah be. A smart guy ini adalah satu kesatuan ya yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dia membentuk pola frase. Ya. Oh, di sini ada guy ya, smart ya. Oh, berarti di sini dia adalah adjek noun phrase ya. Karena dia menjelaskan tentang seorang laki-laki yang memiliki sifat atau karakter smart seperti itu. Nah, kemudian dalam verbal di sini bisa kita lihat they call me the troublemaker ya. Bisa di sini dikaitkan dengan direct indirect ya. Bisa di sini kita nanti ya berbicara tentang komplement ya. Oke. Sama seperti kata kemarin kan dalam verbal sentence, they call me John. Gitu. Nah, John-nya itu berupa kata benda. Nah, kalau di sini kita menggunakan kata, menggunakan frase. Ya, the troublemaker. Ya, seorang pembuat masalah. Nah, seperti itulah noun phrase. 35 juta. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang gerund phrase. Ya, tentang gerund phrase. Apa sih itu gerund phrase? Ingat lagi tagline-nya, kenali aku dari namaku. Oh, namanya gerund phrase. Berarti yang menjadi kata inti ya atau kata utama frasenya adalah gerund. So, what is gerund? Ya, gerund adalah kata kerja yang dibendakan. Ya, dalam bahasa Indonesia contohnya membangun jadi bangunan. Ya. Kemudian berlari menjadi pelarian. Mendidik jadi pendidikan. Nah, dan seterusnya. Membaca jadi bacaan, ya kan? Dan seterusnya. Oke, gerund phrase adalah kata benda, kata kerja yang dibendakan secara makna. Nah, bentuknya adalah verb ing atau present participle. Ya. Jadi bentuk gerund seperti apa sih? Ya ini bentuknya sama. Ya, sama 100% sama seperti verb ing. Tapi dia bukan verb. Ya. Oke. Membedakannya bagaimana? Kalau dia verb ing, pasti dia selalu ditemani be. Kan begitu. Dan dia akan membentuk tenses continuous. He is studying, he is drinking, he is sleeping, dan seterusnya. Ya kan? Sedang yang maknanya. Ya kan? Dia sedang mandi, he is taking a bath. Dia sedang makan, he is eating. Dia sedang bernyanyi, he is singing, dan seterusnya. Nah, kalau dia gerund, ya, dia itu bisa terbolak-balik. Dalam arti apa? Dia bisa ada di depan ketika menjadi subjek, dia bisa di belakang ketika menjadi objek. Nah, sedangkan verb ing dalam bentuk continuous nggak bisa dia bolak-balik kan? Dia selalu posisinya mengikuti be. Nah, begitu salah satu cara membedakannya. Oke. Nah, oke, itu adalah gerund. Kemudian seperti apa sih gerund phrase? Polanya. Nah, jadi gerund phrase itu polanya gerund ya atau kata kerja yang Jadi gerund itu ya gerund phrase ya polanya gerund diikuti oleh objek of gerund. Jadi yang ketika ada gerund atau kata kerja yang dibenarkan diikuti oleh objek, maka dia akan membentuk gerund phrase. Contohnya seperti apa? Di sini bisa lihat.
Ya. Gerund ini serumpun dengan kata benda. Pokoknya ingat saja seperti itu. Gerund serumpun dengan kata benda. Karena dia serumpun dengan kata benda, maka dia punya fungsi yang sama, yaitu SOP. Subject, object, complement. Oke? Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Reading. Wah, reading. Membaca. Jadi memahami makna gerund, dia ada dua, guys. Ya. Bisa dia maknanya seperti kata kerja atau maknanya seperti kata benda. Nah, reading di sini maknanya sama seperti kata kerja. Kalau yang dia maknanya seperti kata benda, menjadi bacaan. Begitu kan? Nah, itu jadi harus disesuaikan dengan konteks meaning. Ya, contoh lain lagi building, bangunan. Ya kan? Seperti itu. Itu yang maknanya sama seperti kata benda. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, catatannya juga yang harus perlu diketahui, gerund atau gerund phrase dia secara kuantiti pasti berbentuk singular. Sekali lagi, gerund atau gerund phrase dia secara kuantiti pasti berbentuk singular. Mustahil gerund itu berbentuk plural. Kalau noun kan dia bisa singular, bisa plural, ya kan? Book, books. One book, two books. Kan begitu. Oke? Tapi kalau gerund nggak bisa ditambahkan S. Ya. Oke. Masuk ke contoh sebagai subjek. Reading many books takes much time. Ya, sengaja di sini saya kasih contoh simple present biar kita lebih ngeh tentang subject verb agreement-nya. Nah, seperti apa ini penjabarannya? Nah, kalau kita mau ekstrak ya kan, analisa ya kan? Atau di i'rab kalau bahasanya anak pesantrennya. Nah, reading di sini adalah gerund, guys. Jadi jangan mentang-mentang dia berbentuk verb ing, kemudian kalian bilang verb ing. Ya kan? Kalau dia verb ing mana be-nya? Ya kan? Oh iya ya, nah, kan begitu. Ya, dan mustahil kalau dia verb itu menjadi subjek karena verb itu juga secara fungsi hanya sebagai predikat. Nggak mungkin dia jadi subjek. Oh iya ya. Kan? Jadi cara mudahnya ketika kita ya melihat ya kata berbentuk verb ing di awal kalimat sudah dipastikan dia itu sebagai subjeknya, ya kan? Dan subjeknya berbentuk gerund seperti itu, ya. Reading many books takes much time. Reading ini gerund. Nah, terus many books-nya sebagai apa? Nah, many books di sini adalah objeknya. Ingat polanya. Gerund, object of gerund. Ya. Jadi yang namanya objek itu noun dan saudara-saudaranya. Bisa noun, bisa noun phrase, bisa noun clause. Ya kan? Nah, di sini kebetulan frase. Reading many books takes much time. Loh, kok takes book? Kenapa pakai s? Kan itu ada books jamak, ya kan? Maka pronounnya they. Oh, tidak, salah. Di sini adalah gerund phrase yang menjadi penentu kata kerja dalam subject verb agreement adalah gerundnya. Jangan terjebak oleh object of gerund ini. Ini objeknya, ya kan? Nah, inilah salah satu jebakan-jebakan yang ada dalam English testing ketika examiner itu menguji subject verb agreement dalam kalimat. Dan sering banyak yang terjebak. Ya. Pokoknya ingat saja, kalau sudah ada verb ing di awal, ya,
itu dia sudah pasti gerund, dan gerund ini pasti dia berbentuk singular. Begitu. Nah, Pak, maaf, Pak. Itu slide-nya di saya nggak berubah ya? masa? Iya, slide-nya masih slide yang pertama. Kok bisa? Koneksinya dipastikan? Di sini berubah kok. Yang lainnya begitu juga? Di saya juga tidak berubah. Kok bisa begitu? Berubah nggak? Oh, sudah sekarang. Udah, saya bentuk seperti ini saja lah ya. Iya. Biar semuanya kelihatan. Tapi terlihat jelas ya di masing-masing screen-nya kalau begini bentuknya. Sudah cukup jelas. Oke. Nah, kemudian sebagai objek, ya yang namanya objek dia pasti, bukan pasti sih, ya. Ya, we can say pasti ya. Pasti dia jatuhnya setelah predikat. Kalau kita mengacu pada rumus verbal sentence, subject, verb, object, ya kan? Nah, kemarin membahas tentang noun dan pronoun, fungsinya sebagai objek. Ya, kita contohkan seperti misalkan Mary met John kemarin kan. Nah, kemudian yang pronounnya itu my brother doesn't like it. Nah, ya kan? It's di situ sebagai objek. Nah, di sini objeknya berbentuk gerund dalam kalimat. Mary stopped reading a book. Ya. Oke. Nah, di sini saya kasih objek of gerund-nya singular atau tunggal ya. Artinya apa? Biar kita bisa pahami bahwa objek itu bisa tunggal, bisa jamak dalam gerund. Tergantung nanti kita lihat kata bendanya countable atau uncountable gitu ya. Oke. Jadi Mary di sini sebagai subjek, stop sebagai verb. Oke, sorry. Kurang S. Nah. Mary stops reading a book. Mary berhenti ya membaca sebuah buku. Ya. Oke. Jadi reading a book ini menjadi satu kesatuan yang dinamakan gerund phrase. Ya, readingnya gerund, a book adalah objek of gerund, maka ketika mereka digabungkan menjadi objek of gerund yang fungsinya sebagai objek. Seperti itu. Nah, kemudian sebagai komplement atau pelengkap. Nah, dalam verbal maupun nominal. Ya. Di sini bisa kita lihat contohnya dalam konteks nominal. Hati-hati ya. Ketika kita tidak jeli ya memahami kalimat ini, kita pasti akan terjebak dengan continuous tense. Hati-hati ya. My hobby is reading novel. Kalau kita artikan dalam bentuk continuous, maknanya pun jadi aneh. Iya kan? Hobi saya sedang membaca novel. Hobi saya sedang membaca novel. Seperti apa coba? Ya. Oke. Di sini yang harus diperhatikan bahwa dia ini adalah gerund phrase. Ya. Oke. Dia ini gerund phrase. Terus bagaimana menganalisa kalimat ini? Ya sudah, di situ my hobby adalah possessive, ya, yang fungsinya sebagai subjek, is-nya di sini be, dan reading novel di sini adalah gerund phrase yang fungsinya sebagai complement.
Oke. Nah, dalam konteks verbal, they watch the kid playing football. They-nya sebagai subjek, watch di situ sebagai verb, the kid non-phrase sebagai objek, playing football adalah gerund phrase yang fungsinya sebagai komplement atau pelengkap dalam kalimat. Oke? Nah, itu adalah gerund. Ingat, sekali lagi, gerund ini dia serumpun dengan noun. Karena serumpun, makanya dia punya fungsi yang sama. Sebagai subjek atau objek dan komplement. Well, next. Ya, berikutnya to infinitive. Kalau saya perbesar, gimana ini? Kira-kira kelihatan nggak ya? Terlihat semua tidak? Dicoba aja dulu Pak, belum kelihatan perubahannya. Ini saya sedang coba. Di saya nggak berubah. Iya ya. Sama aja. Berarti dia istiqomah. Oke. Jadi kalau begini kelihatan ya? Sudah kelihatan ya? Ada sih kelihatan. Udah. Maksudnya kelihatan tuh gimana? Ya di sana. Nggak diperbesar, biasa aja. Iya. Ini kan kalau saya perbesar tadi katanya nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan, nggak bergerak Pak. Nggak bergerak. Oh, jadi dia nggak berubah. Oh begitu. Nah ini ya. Oke, kalau begini sudah ini ya. Bergerak nggak ini? Ya, kelihatan gerak. Kursor juga bergerak ya? Nggak, tadi itu Bapak sudah jelasin sampai jauh, tapi PPT-nya masih di atas gitu loh Pak. Oh gitu. Semuanya begitu. Ini ada yang sambil masak, ada yang sambil lirik. Oke lah. Well, oke, thank you. Oke ya, sekarang kita bahas to infinitive phrase. Ya, layaknya gerund to infinitive ini juga masih serumpun dengan noun. Oke. Secara quantity dia juga pasti singular. Mustahil ada to infinitive plural atau jamak. Ya. Nah, polanya pun sama seperti gerund. To infinitive selalu diikuti oleh objeknya. Ya, ketika muncul objek setelah to infinitive, ya, atau bisa dalam bahasa lain setelah to infinitive muncul kata benda, ya, maka dia akan membentuk gerund to infinitive phrase. Sorry. Ya. Nah, karena dia serumpun dengan noun, maka fungsinya pun menjadi sama. Apa? Sok. Ya kan? Subjek, objek, dan komplement. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. To read many books needs patience. Ya. Membaca banyak buku membutuhkan kesabaran. Kenapa needs-nya di sini ada S-nya? Gitu kan? Dalam present ingat ya, subjek she, he, it, dia harus ditambahkan S pada kata kerja. Nah, di sini dia ditambahkan S karena to infinitive phrase sama halnya seperti gerund. Ketika dia mau diberikan pronoun, maka di sini pronounnya menjadi pronoun it, singular. Oke. Jadi pronoun it. Nah, jangan terjebak oleh objeknya. Objek itu bebas, bisa dia plural, bisa singular, gitu loh. Ya. Jadi yang namanya objek itu bisa singular, bisa plural. Ya. Sorry. Ya, bisa dia singular atau plural.
To read many books adalah to infinitive phrase, to read-nya to infinitive, many books-nya objek berupa non phrase, ya. Maka ketika bergabung dia menjadi to infinitive phrase di sini. Ya. Kemudian verb, ya, needs-nya verb, dan patient adalah objeknya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang fungsinya sebagai objek? Nah, jadi kalau ada verb diikuti oleh to, sudah pasti dia, ya, adalah objeknya berupa to infinitive. Contohnya, I want to take a rest. I-nya subjek, want-nya itu adalah verb, to take adalah to infinitive, a rest adalah object of to infinitive. Ya, yang kemudian nanti dia fungsinya bisa menjadi adverb, ya, of purpose. Tapi karena di sini dia jatuhnya setelah verb, maka dia posisinya menjadi objek. Oke. Nah, kemudian yang sebagai complement, this vitamin is to boost your immunity. Ya, vitamin ini untuk apa? Memboost, ya, booster. Apa? Apa di Indonesia kan ini? Mendorong, ya, atau memperkuat lah, ya, immunity, daya tahan tubuh kamu, ya. Di sini this vitaminnya subjek, is-nya itu be, to boost adalah to infinitive, your immunity, ya, sebagai object of to infinitive, ya. Ketika digabungkan dia menjadi to infinitive phrase. Kemudian di sini kita lihat lagi dalam verbal sentence. They asked me to clean the room. They-nya subjek, ask di situ sebagai verb, me-nya adalah objek, to clean the room adalah complement, ya, yang terbentuk dari to infinitive phrase, ya. Dan catatan lainnya, ya, yang juga penting diketahui, setelah to pasti dia diikuti oleh verb 1. Tidak bisa to verb 2. Yang namanya to infinitive itu pasti dia to diikuti oleh verb 1. Ya, ordinary-nya. Oke. Nah, itu adalah to infinitive. Jadi ada noun phrase, gerund phrase, dan to infinitive phrase. Semua itu punya fungsi yang sama. So, yang membedakan di antara mereka apa? Hanya satu. Kalau noun phrase bisa singular, bisa plural secara quantity. Kalau gerund dan to infinitive hanya singular. Itu saja yang membedakan. Oke. Nah, kemudian verb phrase. Verb phrase, namanya aja verb phrase. Kenali aku dari namaku. Ya. Nah, di sini verb phrase namanya otomatis yang menjadi head atau kata inti dalam frase ini adalah kata kerja. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjelaskan atau memodify, ya, atau bersanding dengan kata kerja. Ya. Nah, yang bisa bersanding dengan kata kerja ini adalah adverb. Ingat fungsinya adverb kava. Sebagai complement, memodify adjektif, memodify verb, dan memodify adverb itu sendiri. Ya, ingat adverb fungsinya kava. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat dalam contoh dalam penerapannya. Fungsinya hanya satu, verb phrase ini sebagai predikat. Jadi bukan hanya verb dalam pembahasan. Kata verb phrase pun punya fungsi yang sama, hanya satu, sebagai predikat. Jadi selain kata kerja, tidak ada yang bisa menjadi predikat.
Makanya yang laki-laki disuruh kerja, wajib bekerja gitu ya. Karena fungsinya memang ya. Jadi laki-laki itu adalah verb ya. Oke. Contohnya bagaimana? The girls always arrange ya her stuff tidily. Ya. Cewek-cewek itu, ciwi-ciwi itu selalu ya mengatur barang-barangnya dengan rapih. Katanya begitu ya. Cewek lebih rapih ya. Nah, di sini sudah masuk beberapa pola yang kita sudah pelajari. The girl, oh ini non phrase, ya kan? Nah, maka dalam pembentukan ya kalimat pun otomatis akan semakin panjang nanti kalau kita memahami ya. Oke. Oke, start di sini pakai U, sorry. Ya, ketika kita sudah menguasai ini, nanti kalimat kita otomatis semakin panjang. Ya, biasanya sebelum mengenal frase, kita ketika meletakkan subjek selalu dengan kata benda. Oh, kenal lagi frase, ya udah berarti digabungkan dengan frase. Gunakan frase maksud saya. Sorry. Ya. Nah, nanti kalau kenal klausa, pakai klausa. Jadi berkembang kalimat itu. Ya, dan itu salah satu terapinya. Bagaimana memahami complicated sentence. Ya, jadi stepnya ada. Ya, the girl di sini non phrase posisi sebagai subjek. Always adalah adverb karena dia bersanding dengan kata kerja digabung menjadi verb phrase. Kenapa dia menjadi verb phrase? Karena memang fungsinya adverb itu adalah menjelaskan ya kata kerja. Ya. Oke, always arrange. Ya, ketika digabungkan maka dia menjadi verb phrase, kemudian her stuff di situ sebagai objek, tidy sebagai komplement. Seperti itu. Nah, contoh keduanya bisa teman-teman lihat. Jadi adverb di sini bisa sebagai premodifier ya atau penjelas yang ada sebelum kata utama. Ini kan kata utamanya kata kerja ya. Ya. Atau setelah, berarti namanya post. Pre kan sebelum atau pre ya. Kalau post berarti setelah. The man work hard every day. Ya. Laki-laki itu bekerja keras, tambahkan orang setiap hari. Nah, hard di sini adalah adverb. Ya, berarti ketika bergabung dia menjadi verb phrase. Kenapa adanya di belakang? Karena dia post modifier. Ya, penjelas yang ada di belakang. Walk slowly, ya kan? Speak loudly dan seterusnya itu. Nah, itu adalah pola-pola verb phrase. Ya, contoh lainnya mungkin nanti teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Oke. Nah, jadi itulah primary phrases. Well, next. Setelah primary phrases, di sini ada juga yang namanya secondary phrases. Oke. Frase-frase pelengkap. Apa saja anggotanya? Ya ini, adjective phrase, adverb atau adverbial phrase, ya. Kemudian ada prepositional phrase dan ada exclamation phrase. Kenapa dia dibilang secondary phrase? Sama halnya seperti kata ya word dalam part of speech, karena dia ini hanya memberikan informasi tambahan dalam kalimat. Jadi ada tidak adanya nggak ngaruh dalam pembentukan kalimat sempurna. Begitu. Ya. Oke. Adjective phrase. Ingat,
bicara frase, tagline-nya yang harus diingat. Kenali aku dari namaku. Namanya adjective phrase, sudah pasti yang menjadi kata utamanya adalah kata sifat. Pertanyaannya, siapa yang bisa bersanding dengan kata sifat? Balik lagi ke kata. Lihat fungsinya. Siapa yang fungsi? Ya, kata apa yang fungsinya bisa menjelaskan kata sifat? Dilihat dari yang 8. Oh, ternyata adverb. Kenapa? Iya, karena adverb punya fungsi kafah sebagai komplement, sebagai penjelas kata sifat, penjelas kata kerja, dan penjelas adverb itu sendiri. Ingat, jadi adverb ini adalah kata yang punya paling banyak fungsi. Seperti itu. Well, contohnya kita bisa lihat. Apa sih fungsinya adjective phrase? Ada 2 guys selain komplement. Adjective phrase di sini juga bisa menjadi premodifier atas noun phrase. Ya, jadi penjelas dalam pola noun phrase. Kalau tadi kan hanya hanya berbentuk kata, ya kan? Kalau ini frase. Jadi frase juga bisa menjelaskan kata, ya. Seperti itu dalam pembentukan frase, ya. Seperti apa sih? Kita lihat dalam contoh fungsinya sebagai komplement. The food is very delicious. Makanan itu sangat lezat. Kalau saya hilangkan delicious, very di sini, maka komplementnya hanyalah sifat. Oke? Makanan itu enak. Enaknya seperti apa? Nah, dijelaskan dengan adverb. Astaga. Dijelaskan dengan adverb. Ya. Very. Jadi sangat. Nah, dia terangkan seperti apa, ya, tingkat keenakannya. Oke? Very-nya ini adverb, delicious-nya ini adalah sifat. Ketika bergabung, maka menjadi adjective phrase. Yang fungsi sebagai komplement dalam nominal sentence. Well, lihat. Kalau dalam verbal sentence, you make me happy. You make me happy. Ya, ini lagu ini ya. You make me happy. Kalau saya hilangkan really-nya, maka di sini kata sifat yang menjadi komplementnya. You-nya sebagai subjek, make di sini sebagai predikat, ya, katakan dia sebagai predikat. Me-nya adalah objek. Happy di sini komplement. Ya, let me remind you again. Jadi yang namanya komplement nggak melulu harus adverb, bisa juga yang lain. Ya. Nah, happy-mu seperti apa? Nah, saya gambarkan really, ya, sangat atau benar-benar. Ya, kamu membuat saya sangat senang. Ya, mungkin dia habis dikasih apa gitu kan, takjilan ya untuk berbuka, atau mungkin dikasih coklat, ya kan. Jadi moodnya itu jadi bagus, ya kan. Nah, udah. Oke, seperti itulah fungsinya ketika dia menjadi komplement. Terus apa lagi ini sebagai premodifier of noun phrase? Ya, sebelumnya kita kan sudah bahas noun phrase ya. Kalau dia dijelaskan oleh kata premodifier, ya kan. Nah, di sini misalkan saya kasih kata view. Tadi kan view ini adalah kata benda. Nah, ketika kita mau membentuk noun phrase, ya sudah, kita tinggal taruh saja kata sebelum view ini kata sifat, ya kan? Wonderful.
wonderful view. Ya, pemandangan yang luar biasa. Atau ya, yang namanya premodifier ini bisa lebih dari satu, Pak, Bu. Ya, Kakak semuanya. Ya, a wonderful view. Some, many, dan seterusnya. Much, ya. Jadi tergantung kebutuhan kalimatnya. Ya. Nah, ini adalah wonderful, adalah premodifier yang menjelaskan view. Nah, sedangkan di kalimat di atas ini, Mary met very outstanding athlete at the mall. Mary ketemu ya, atlet yang sangat terkenal, ya kan? Sorry, ini saya hapus dulu. Lihat, kalau saya hilangkan very-nya, dia menjadi sifat. Tetap non-phrase memang. Tapi non-phrase di sini, outstanding athlete, hanya dijelaskan dengan kata. Tapi kalau saya tulis very outstanding athlete, jadi very outstanding saja di sini, ya, sudah membentuk frase sebetulnya. Frase apa? Adjective, phrase. Masa? Lah iya. Buktinya apa? Kembali ke pola. Outstanding sifat, very verb. Verb menjelaskan sifat menjadi adjective, phrase. Muncul lagi kata benda di belakangnya. Maka dia ini fungsinya sebagai penjelas atlet. Atlet ini kata benda. Maka kalau yang dijelaskan kata benda, sudah pasti dia menjadi frase noun. Menjadi non-phrase. Oke? Seperti itu. Ya. Kalau memang nanti kurang jelas, bisa kita sharing-sharing setelah selesai ini ya. Oke, next setelah adjektif di situ ada adverb atau adverbial phrase. Fungsinya sebagai complement. Oke. Contohnya di sini, Sumo finished the food so fast. Ya. Sumo sebagai subjek, finish-nya verb, the food-nya adalah objek, dan so fast di sini adalah apa namanya, adverbial phrase, ya kan, yang fungsinya sebagai complement. Oke, seperti apa sih polanya adverbial phrase? Nah, di sini lihat, namanya saja adverbial phrase sudah pasti yang menjadi kata utamanya adalah adverb. Ya kan? Nah, fast di sini bisa verb, bisa sifat, bisa kata keterangan. Tapi konteksnya di sini bisa sebagai adverb ya, dengan sangat cepat ya. So-nya di sini adverb, fast-nya di sini adverb, maka ketika bergabung adverb ketemu adverb menjadi adverbial phrase. Contoh lainnya apa? The kid ya opened the gift very slowly. Very adverb, slowly adverb. Ya. Jadi dia membentuk adverbial phrase. Ya kan? He is very slowly. Ya, dia sebagai komplement dalam nominal boleh saja. Ya, dia sangat lambat. Sorry. Ya, kalau mau dibentuk dalam nominal boleh. Ya kan? Misalkan they are ya, very slowly. Boleh begini. Oke. Dan boleh nggak atau ada tidak penjelas di belakangnya adverb? Nah, layaknya adjective phrase ya, post modifier-nya adverb ya juga enough.
Ya, hanya enough. Ya, umumnya enough ya. Di sini saya lihat saya berikan contoh, enough. Enough ini ya adalah post modifier yang umum muncul dalam pola adjektif dan adverbial phrase. Contoh di sini ya. Di sini misalkan very too late, sangat terlambat ya. To-nya ini adverb, late-nya adalah sifat. Ya, berarti kalau had-nya atau kata utamanya sifat, berarti dia adjective phrase, ya kan? Nah, saya kasih di sini enough sebagai postnya. Ya udah, kalau dia pakai post modifier, berarti to-nya hilang di sini. Tes. Cukup terlambat. Ya, sangat terlambat. Aduh. Kalau to sangat telat, late enough, cukup terlambat. Jadi kalau to ini pre atau penjelas sebelum kata utamanya late, ya. Kalau enough di sini adalah post modifier yang juga menjelaskan late. Nah, di sini lagi-lagi harus jeli. Enough punya dua kelamin. Maksudnya apa? Dia bisa jadi sifat, dia bisa menjadi adverb. Ya. Makanya yang aman itu buka kamus untuk melihat kelas kata. Karena banyak sekali kata-kata yang memiliki lebih dari dua kelas kata, lebih dari satu kelas kata. Ya. Dia bisa jadi kata benda, dia bisa juga kata kerja, ya kan? Dia bisa jadi sifat, dia bisa juga jadi keterangan, gitu loh. Ya. Nah, di sini misalkan very slowly tadi. Very slowly, oh di sini yang menjadi kata utama adalah slowly, adverb. Very ini adalah adverb, ya kan? Maka ketika dia bergabung adverb ketemu adverb menjadi adverb phrase. Nah, kalau dia mau diletakkan post modifier sama juga umumnya enough yang muncul. Jadi enough ini spesial dia. Ya. Very slowly atau slowly enough. Sangat cepat atau cukup cepat, gitu kan? Nah, seperti ini. Jadi ini dia sebagai post, ya kan? Kalau ada setelah kata utama. Seperti itu, guys. Dan next kita lanjut. Kemudian prepositional phrase, namanya saja preposition. Berarti yang menjadi kata utamanya adalah preposisi. Nah, kalau berbicara pola, prepositional phrase ini pun sama seperti gerund dan to infinitive. Jadi yang namanya prepositional phrase umumnya itu dia preposisi diikuti oleh objeknya. Ya kan? Oke. Masuk ke dalam contoh, the book is on the table. Buku itu berada di atas meja. On-nya ini adalah preposisi, ya kan? Nah, the table adalah objeknya berbentuk frase. Frase apa? Non-phrase. Dari mana dilihat dia non-phrase? Lihat ada kata benda yang diiringi oleh sifat. Ya kan? Begitu. Jadi kalau berbicara non-phrase, teman-teman di sini harus memahami jenis-jenis objek. Jadi nanti lebih panjang lagi itu pembahasannya kalau kita masuk ke klausa. Jadi ada non-clause namanya. Saya sounding dari sekarang ya, karena kita akan membahas besok. Yang satu-satunya klausa yang punya fungsi ya sebagai subjek atau objek. Ya. Contoh lainnya apa?
contoh lainnya dalam verbal sentence, I put the book on the table. Saya meletakkan buku itu di atas meja. On the table ini adalah adverb of place, ya, yang terbentuk dari prepositional phrase seperti itu, ya. Nah, contoh dalam klausa misalkan I listen to what you say misalnya. Nah, listen di sini sebagai verb, ya, to-nya preposisi, what you said adalah ini noun clause. Nah, jadi object of preposition. Panjang sekali kan? Nah, kalau kita tidak puyeng kepala kita ini pasti kan. Nah, ini mana subjeknya? Ditanya, oh subjeknya ada dua, I dan you. Ya betul. Nah, masuk lagi, ini kalimat apa? Kalimat sederhana, kalimat kompon, atau yang lainnya. Nah, pusing sudah. Masuk ke sana. Ya, tapi di sini nggak usah pusing. Pembahasan kita saat ini masih di phrase. Ya, nanti kalau sudah membahas ke sentence, ya semua akan terlihat jelas. Ya, oke. FYI. Nah, fungsinya sebagai komplement. Jadi preposisi selalu diikuti oleh objeknya. Ya, mau objeknya tunggal, mau jamak terserah. Ya, mau on the table atau on the tables boleh. Karena nanti semua kembali ke kebutuhan makna. Ya. Well, the last but not least adalah exclamation phrase. Sama seperti exclamation word, exclamation phrase pun pasti selalu ditandai oleh exclamation mark, ya, atau interjection mark, tanda seru. Nah, di sini agak berbeda dengan kata. Kalau exclamation word, semua kata bisa menjadi exclamation kalau saja dia diikuti oleh tanda seru. Jadi sifat bisa jadi exclamation, verb bisa jadi exclamation. Ya, jadi single word, ya, yang ditulis, ya, dengan tanda seru berarti dia itu exclamation. Dalam spoken language dia pasti dipernan atau dengan stressing, ya. Oke, atau apa namanya? Rise intonation, intonasinya naik ke atas. Oke. Nah, kalau dalam pembahasan exclamation phrase di sini, ya, jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah kata what dan how. Secara letterlek, ya, atau secara lexical meaning, artinya ini betapa, atau formalnya lah, ya. Artinya betapa. Oke. Nah, kalau kita mau mendapatkan sense meaning, ya kita harus sesuaikan dengan mother tongue kita. Ya. Jadi bukan Indonesia to English, tapi English to bahasa Indonesia. Biar sense-nya kena. Ya. Nah, apa bedanya what sama how? Oke, kalau secara pola, what diikuti oleh non phrase. Oke, sekali lagi, kalau secara pola, what diikuti oleh non phrase, sedangkan how diikuti oleh sifat. Ya. Contohnya bagaimana? Lihat, what a nice day. Nah, ini hanya di tambahan saja. Ya, it is boleh.
untuk memperjelas. Ya, boleh. Biasanya dia selalu diikuti oleh subject verb. What a nice day it is. Ya, betapa hari yang cerah kalau diartikan secara letterlek ya. Tapi kalau bahasa kitanya, wah cerah sekali hari ini. Gitu. Ya. Oke. Like surprise. Ya. Oke. Nah, kalau how ya, dia diikuti oleh sifat. How fast you run. Ya, you ran. Sorry. How fast you ran. Run, ran, run. Oke. Betapa cepatnya kamu berlari tadi. Ya kan? How fast? Cepat sekali. Gitu ya. Wah, cepat banget. Nah, gitulah kalau dibahasakan kitanya. Ya. Dan exclamation phrase di sini pun fungsinya sebagai komplement. Seperti itu. Ya. Well, guys, kurang lebihnya seperti itulah frase ya. Dan ya, saya simpulkan jadi yang namanya frase adalah susunan ya, poin-poinnya ya. Pertama, kesimpulannya frase adalah susunan kata. Ya, susunan 2 atau lebih kata, jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Susunan 2 atau lebih kata yang memiliki arti, ya kan, dan berpola head dan modifier, kata inti dan kata penjelas. Ya, itu 2 sih sebetulnya. Sorry. Secara meaning, susunan 2 atau lebih kata yang memiliki arti, rumus pattern atau formulanya atau polanya, head dan modifier. Head kata inti, modifier kata penjelas. Yang ketiga, untuk mengetahui kata inti dari frase, lihat dari namanya. Makanya kenalilah aku dari namaku. Ya kan? Seperti itu. Kalau dia namanya noun phrase, berarti head-nya noun. Nah, sisa nanti kita ya harus mengetahui siapa yang bisa bersanding dengan noun atau yang menjelaskan dengan noun. Nah, itu nanti kembali lagi ke masalah kata, jenis-jenis kata, dan fungsi. Makanya kalau teman-teman tidak kuasai jenis-jenis kata, berikut fungsinya, pasti kesananya nanti bingung. Ya kan? Tapi kalau sudah dikuasai, enak. Teman-teman akan tahu ya bagaimana cara mempermainkan atau memodifikasi kalimat dan segala macamnya. Ya. Oke, I think enough for phrases. Maybe we have something to discuss. Yeah.